Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi bab 7 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu pengembangan sistem. Adapun untuk anggota kelompok kami terdiri 6 orang. Yang pertama ada Niken dengan NPM 016, Mezura NPM 093, Dewi Sinta NPM 081, Muhammad Syauken NPM 218, dan saya sendiri Nadia NPM 098. Baik, untuk materi yang pertama adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan serangkaian langkah-langkah pemecah masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, telah dipertimbangkan solusi alternatifnya, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil mengatasi masalah. Berikutnya ada urutan langkah-langkah. Meskipun banyak uraian mengenai pendekatan sistem menggunakan pola dasar yang sama, namun jumlah langkah yang digunakan dapat bervariasi. Nah, kali ini kita akan membahas 10 langkah yang dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu upaya persiapan, upaya definisi, dan upaya solusi. Untuk tahap yang pertama atau upaya persiapan sendiri terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem dengan menggunakan model sistem umum perusahaan sebagai pola. Yang kedua, mengenal sistem lingkungan dengan memposisikan perusahaan sebagai suatu sistem dalam lingkungannya. Terdapat 8 unsur sistem lingkungan yang mempengaruhi, yaitu pemasok, pelanggan, serikat pekerja, komunitas keuangan, pemegang saham dan pemilik, pemerintah dan komunitas global, serta pesaing. Untuk langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi subsistem perusahaan. Bentuk subsistem termudah yang dapat dilihat manajer adalah area-area bisnis yang meliputi subsistem pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan layanan informasi. Untuk tahap yang kedua atau upaya definisi, upaya ini biasanya dirangsang oleh suatu pemicu masalah, yaitu sinyal yang menandakan bahwa keadaan berjalan lebih baik atau lebih buruk dari yang direncanakan. Nah, pada upaya definisi terdiri dari dua langkah, yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Ketika manajer memahami masalah, analis akan memulai sistem yang menjadi tanggung jawab manajer. Analisis kemudian dilanjutkan menuju ke bawah hierarki sistem, tingkat demi tingkat dengan tujuan untuk mengidentifikasi tingkat sistem mana yang menjadi penyebab masalah. Kemudian, menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urut-urutan tertentu yang terdiri dari 7 unsur. Yang pertama ada mengevaluasi standar, yang kedua membandingkan output sistem dengan standar, ketiga mengevaluasi manajemen, keempat mengevaluasi prosesor informasi, kelima mengevaluasi input dan sumber daya input, keenam mengevaluasi proses transformasi, ketujuh mengevaluasi sumber daya output. Kemudian tahap ketiga atau upaya solusi terdiri dari 5 langkah. Ada mengidentifikasi solusi alternatif dengan mengidentifikasi beberapa cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah yang sama. Kemudian mengevaluasi solusi-solusi tersebut dengan kriteria evaluasi yang sama untuk mengukur seberapa baik alternatif tersebut dapat memecahkan masalah. Setelah itu, memilih solusi terbaik dengan mempertimbangkan konsekuensi pada sasaran organisasi, melakukan pertimbangan dan negosiasi dengan beberapa manajer. Selanjutnya, mengimplementasikan solusi yang dipilih. Dan yang terakhir ada menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi, di mana dilakukan pengawasan untuk memastikan solusi mencapai hasil yang direncanakan. Jika tidak, perlu dilakukan lagi langkah-langkah pemecahan masalah untuk menentukan letak kesalahan. Materi yang selanjutnya adalah mengenai siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem merupakan metodologi dasar untuk memecahkan segala jenis masalah. Siklus hidup pengembangan sistem merupakan aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Adapun SDLC tradisional, di mana tahapan pekerjaan pengembangan dilakukan secara berurutan, ditujukan agar proyek dapat memiliki hasil yang lebih memuaskan. Dan tahapan-tahapan ini mencakup perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan juga penggunaan. Dan proyek ini nantinya dan juga sumber daya yang dibutuhkan akan direncanakan untuk dikomunikasikan dengan
pekerjaan, yang kemudian sistem yang ada juga akan dianalisis untuk dapat memahami masalah dan menentukan persyaratan fungsional dari sistem yang baru, yang kemudian akan dirancang dan diimplementasikan, dan nantinya sistem ini akan digunakan sesuai dengan jangka waktu yang lebih ideal. Dan SDLC tradisional ini disebut sebagai pendekatan air terjun, yang dimana aktivitas ini memiliki aliran satu arah, yaitu yang semata-mata ditujukan untuk penyelesaian proyek. Adapun prototyping, yang prototyping merupakan proses dari pembuatan prototype itu sendiri, di mana prototype ini digunakan pengembang dalam melakukan looping atau pengerjaan ulang untuk mendapatkan suatu sistem yang dapat memuaskan bagi para pengguna. Mereka akan memutuskan untuk menerapkan suatu teknik yang terbukti lebih efektif untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan dalam penerapannya sendiri, prototipe ini adalah satu versi dari suatu sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna terkait bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang lebih sempurna. Dan dasar pemikiran dari prototyping ini adalah membuat prototipe secara lebih efisien, dan umpan balik dari pengguna atas prototipe ini akan memungkinkan untuk perbaikan dari prototipe secara efisien pula. Dan adapun jenis-jenis dari prototipe, yang pertama yaitu prototipe evolusioner, yang merupakan prototipe yang secara terus-menerus akan disempurnakan hingga memiliki fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem baru. Dan pengembangan prototipe evolusioner ini mencangkup langkah-langkah berikut, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dengan cara melakukan wawancara terhadap pengguna terkait dengan apa kebutuhan pengguna terhadap sistem. Lalu yang kedua yaitu membuat satu prototipe menggunakan tools atau alat prototyping seperti generator aplikasi terintegrasi dan juga toolkit prototyping. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan apakah prototipe tersebut dapat diterima, dan jika prototipe diterima, maka prototipe tersebut dapat digunakan dan dapat menjadi sistem produksi. Nah, yang kedua adalah jenis prototipe, pengembangan prototipe persyaratan, yang dimana langkah-langkahnya mencakup pembuatan kode sistem baru oleh pengembang sistem, yang kemudian sistem baru tersebut akan diuji, dan sistem juga akan ditentukan apakah sistem tersebut diterima atau tidak. Dan jika sistem telah diterima, maka sistem terbaru akan dibuat menjadi sistem produksi. Adapun daya tarik dari prototyping. Alasan dari daya tarik prototyping sendiri yaitu mencangkup jalinan komunikasi antara pengembang dan pengguna akan semakin menjadi lebih baik, dan pengembang juga memiliki kinerja yang baik dalam menentukan kebutuhan pengguna, dan selain itu pengguna juga memiliki peranan dalam pengembangan sistem, serta waktu yang dihabiskan pengembang dan pengguna dalam mengembangkan sistem jauh lebih efisien, dan implementasi dari sistem ini juga menjadi lebih mudah. Adapun potensi kesulitan dari prototyping. Yang pertama adalah penyerahan prototyping ini dapat menyebabkan adanya jalan pintas dalam pendefinisian masalah, evaluasi alternatif, dan juga dokumentasi. Dan jalan pintas ini akan memicu adanya tindakan yang dinilai cepat dan namun kotor. Dan adapun pengguna juga akan lebih menyukai dengan prototipe yang memiliki ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Selain itu, prototipe evolusioner juga dinilai tidak efisien. Dan adapun antarmuka komputer manusia yang diberikan beberapa alat prototyping tertentu tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Baik pengguna maupun pengembang hendaknya mewaspadai potensi kesulitan-kesulitan ini ketika mereka memilih untuk melaksanakan pendekatan prototyping. Prototyping dinilai seimbang jika terbukti menjadi salah satu metodologi SDLC yang berhasil. Baik, yang selanjutnya ada pengembangan aplikasi cepat. Istilah RAD atau Rapid Application Development atau pengembangan aplikasi cepat diperkenalkan oleh konsultan
komputer dan penulis James Martin. RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang ada dalam suatu kerangka kinerja yang disebut rekayasa informasi. Rekayasa informasi sendiri atau information engineering adalah nama yang diberikan Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya. Unsur-unsur penting dalam RAD yaitu ada manajemen, manusia, metodologi, dan alat-alat. Yang selanjutnya yaitu ada pengembangan berfase, yaitu adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama yaitu ada investigasi awal, bertujuan untuk mempelajari organisasi dengan masalah sistemnya. Yang kedua ada analisis, pengembang menganalisis persyaratan fungsional pengguna untuk masing-masing modul sistem dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan informasi dan kemudian mendokumentasikan temuannya tersebut dalam bentuk model proses data dan objek. Yang ketiga ada desain, yaitu pengembang merancang komponen dan antarmuka dengan sistem-sistem untuk setiap model sistem yang baru dan kemudian mendokumentasikan desain tersebut dengan menggunakan berbagai jenis teknik pemodelan. Yang keempat ada konstruksi awal, yaitu membuat dan menguji perangkat lunak dan data untuk setiap model sistem dan mendapatkan umpan balik dari penggunanya. Yang kelima yaitu ada konstruksi akhir, yaitu perangkat lunak diintegrasi untuk membuat sistem yang lengkap yang dapat diuji bersama dengan data-datanya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pengujian dan pengembangan sistem. Pengembang merancang dan melaksanakan sistem yang tidak hanya mencakup peranti lunak dan data, melainkan juga sumber daya informasi lainnya, seperti peranti keras, fasilitas, personil, dan prosedur. Komponen-komponen sistem dipasang dan dilakukan uji penerimaan pengguna. Yang selanjutnya yaitu ada fase-fase modul. Metodologi RAD paling sesuai untuk sistem yang besar. Maka pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Kuncinya yaitu ada pada bagaimana sistem dibagi menjadi modul-modul masing yang akan dianalisis, dirancang, dan akan dibuat secara terpisah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu materi mengenai alat-alat pengembangan sistem. Nah, pendekatan sistem dan berbagai macam siklus hidup pengembangan sistem merupakan metodologi atau cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan suatu masalah-masalah yang ada pada sistem. Nah, sebagai contohnya, dalam penelitian telah menyimpulkan bahwa pemodelan proses dan data-data model objek dapat ditingkatkan dengan menggunakan suatu pola-pola atau pattern yang pada umumnya terjadi di antara objek. Nah, munculnya sistem manajemen basis data ini di tahun 1970-an menarik perhatian akan pentingnya mengenai desain data. Alat-alat pemodelan data seperti diagram relasi entitas dan diagram kelas merupakan bentuk akhir atau output dari perhatian ini. Untuk pemodelan proses sendiri terdapat dua, yaitu diagram arus dan diagram arus data dan kasus penggunaan. Untuk diagram arus data merupakan suatu diagram atau bisa kita sebut dengan data flow diagram atau DFD, di mana menyajikan grafis dari suatu sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana suatu data itu mengalir atau arusnya melalui proses-proses yang saling tersambung atau berkesinambungan. Simbol-simbol tersebut itu mencerminkan yang pertama ada unsur-unsur lingkungan, ya, dengan mana sistem di mana sistem berinteraksi atau kita sebut biasanya entitas yang berkaitan. Lalu yang kedua adalah proses data itu sendiri, lalu yang ketiga ada arus data, dan yang terakhir ada penyimpanan data atau database. Nah, dalam diagram arus data ini ada DFD bertingkat atau level DFD, di mana istilah ini itu digunakan untuk menguraikan hierarki dari diagram, dimulai dari diagram konteks yang memiliki susunan paling umum hingga diagram nomor N
dengan susunan yang paling rendah, di mana digunakan untuk mendokumentasikan sebuah proses. Nah, di sini ada 4 simbol dari data flow diagram. Yang pertama kotak dengan simbol entitas eksternal atau bisa persegi panjang. Lalu ada proses itu sendiri, biasa digambarkan dengan kotak dengan ujung tumpul atau sedikit melingkar seperti yang ada di gambar, dan bulat biasanya lingkaran. Lalu ada aliran data sendiri atau flow-nya. Lalu ada yang terakhir yaitu penyimpanan data atau data store, biasa digunakan dengan simbol persegi panjang yang terbuka atau ada persegi panjang yang tertutup. Lalu selanjutnya yaitu pemodelan proses untuk kasus penggunaan, di mana kasus penggunaan atau use case ini merupakan suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder, di mana kebanyakan kasus sistem primer itu merupakan sebuah komputer dan sistem sekundernya itu adalah orang yang berinteraksi dengan program komputer. Untuk dialog ini biasanya terdiri atas tindakan-tindakan yang diambil oleh para partisipan seperti yang dilakukan oleh operator yang mengentry data dan sistem komputer. Untuk kasus penggunaan ini terdapat 2 format kasus, salah satunya berbentuk naratif kontinu dengan nomor yang berurutan untuk masing-masing tindakan, sedangkan untuk format yang lain disebut format pingpong. Nah, kapan sih kasus penggunaan diagram ini digunakan? Untuk penggunaannya sendiri, diagram arus data dan kasus penggunaan ini sering dibuat selama tahap investigasi. Dan DFD atau data flow diagram ini mengilustrasikan suatu awal dan analisis metodologi. Sedangkan kasus penggunaan memberikan detailnya. Biasanya dibutuhkan beberapa kasus penggunaan untuk mendukung satu diagram angka 0. Selanjutnya manajemen proyek. Proyek-proyek pengembangan sistem yang pertama dikelola oleh manajemen unit TI yang dibantu oleh manajer analisis sistem, pemrograman dan operasi. Melalui percobaan, tanggung jawab manajemen serta secara bertahap telah mencapai tingkat manajemen yang tinggi, yaitu tingkat strategis dalam kebanyakan kasus, di mana ketika sistem memiliki nilai strategis atau pengaruhnya itu meliputi atau mencakup keseluruhan organisasi, direktur utama atau komite eksekutif ini dalam perusahaan dapat memutuskan untuk mengawasi sendiri proyek pengembangan tersebut. Banyak perusahaan membentuk suatu komite khusus di bawah tingkat komite eksekutif yang menerima tanggung jawab untuk mengawasi seluruh sistem, biasa disebut dengan SC atau steering committee, yang bertugas untuk mengawasi jalannya proyek secara keseluruhan. Nah, untuk SC sendiri atau steering committee ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategis perusahaan, lalu melakukan pengendalian fiskal dengan bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk seluruh permintaan akan pendanaan yang berhubungan dengan komputer, lalu yang terakhir menyelesaikan perselisihan yang terjadi sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Nah, untuk selanjutnya pengembangan proyek sendiri, steering committee atau SC ini jarang terlibat langsung dengan detail pekerjaan karena fungsinya adalah mengawasi jalannya itu. Nah, tanggung jawab dalam proyek tersebut jatuh kepada tim proyek. Tim proyek ini meliputi semua orang yang berpartisipasi atau memiliki tanggung jawab dalam proyek tersebut. Nah, di mana aktivitas tim nanti akan diarahkan oleh yang namanya pemimpin proyek, pimpinan atau ketua tim yang memberikan arahan sepanjang masa proyek nanti. Untuk mekanisme manajemen proyek sendiri ini ada 3 disebut segitiga manajemen proyek, yaitu ada biaya, ruang lingkup,
dan schedule. Nah, dasar dari manajemen proyek ini merupakan rencana proyek yang dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan di fase itu diikuti. Nah, mekanisme manajemen proyek atas perencanaan tersebut biasa digunakan Gantt chart, yaitu merupakan sebuah grafik batang horizontal yang mencantumkan satu grafik batang untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan secara detail. Nah, alat yang digunakan dan berkesinambungan yaitu diagram jaringan atau network diagram, yang disebut juga diagram CPM atau Critical Path Method atau Program Evaluation and Review Technique, merupakan sebuah gambar yang melinifikan aktivitas-aktivitas dan menghubungkan dengan panah-panah untuk menunjukkan urutan pekerjaan, di mana untuk CPM ini lebih kompleks nantinya. Lalu ada estimasi biaya proyek yang terakhir mengenai cost, yaitu input estimasi biaya, di mana meliputi sumber daya yang dibutuhkan atau research requirement, di mana itu mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya nanti untuk perhitungan. Lalu ada tarif sumber daya atau resource rates, adalah biaya per unit untuk setiap jenis sumber daya. Lalu ada alat-alat dan teknik estimasi biaya. Estimasi yang digunakan biasanya yaitu estimasi analogis atau analogous estimating. Lalu ada estimasi dari bawah ke atas atau bottom up estimating, di mana estimasi ini dilakukan secara detail. Lalu untuk alat-alat terkomputerisasi atau computerized tools itu digunakan secara terpisah dengan ada model-model mathematical model. Lalu untuk yang terakhir yaitu output pengestimasian biaya, di mana untuk estimasi biaya ini dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek agar nantinya tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dalam anggaran biaya. Untuk detail-detail pendukung, dokumentasikan bagaimana estimasi tersebut dihitung dengan matang dengan rencana manajemen biaya yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.